Halo semuanya, kita lanjut ke video terakhir pembahasan final UGM 6 tingkat SMP. Langsung saja kita ke nomor 21. Pada masa pandemi ini, Nala membiasakan diri untuk selalu lari pagi mengelilingi perumahannya, supaya tetap sehat dan fit. Pagi ini Nala mulai berlari dari depan rumahnya pada pukul 05:30 dengan kecepatan 4 km per jam dan berhenti beristirahat selama X menit setelah menempuh jarak Y kilometer. Nah, kita misalkan ini yang pertama itu kecepatannya 4 km per jam sejauh Y kilometer. Nah, kemudian istirahat di sini selama X menit. Nah, berikutnya, lalu ia berlari kembali dengan kecepatan 6 km per jam menempuh 3 kali jarak semula dan beristirahat 2 kali dari waktu istirahat yang pertama. Nah, misalkan ini jaraknya panjang ya. Nah, ini yang kedua. Kecepatannya 6 km per jam dengan jarak 3 kali jarak semula. Yang tadi kan Y kilometer, sekarang 3Y kilometer. Dan beristirahat 2 kali dari waktu istirahat yang pertama. Yang tadi kan X menit, ya berarti sekarang 2X menit istirahatnya. Nah, terakhir, ketika Nala melanjutkan perjalanannya dengan kecepatan 5 km per jam sejauh 2 km, nah berarti di sini sejauh 2 km, 5 km per jam sejauh 2 km. Ia sampai di depan rumahnya pada pukul 9:30. Atau ini total lama waktunya mulai dari 5:30 sampai 9:30 itu kan 4 jam total waktunya. Jika X banding Y sama dengan 3:1, atau kalau kita tulis X per Y sama dengan 3/1, atau X sama dengan 3Y. Nah, karena X sama dengan 3Y, kita ganti saja ini menjadi 3Y menit. Nah, ini berganti menjadi 6Y menit. Maka berapa hasil dari X tambah Y? Nah, kita kan ketahui bahwa kecepatan itu kan rumusnya jarak dibagi dengan waktu. Nah, di tulisan saya ini kan sudah ada kecepatan, sudah ada jarak. Berarti yang belum ada apa? Waktu. Nah, di mana rumusnya waktu itu ya jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, sekarang lama atau total waktunya adalah ini tadi 4 jam. Nah, 4 jam yang ini itu kan terbagi-bagi. 4 jam itu yang pertama yang di sini kan 4 km per jam sejauh Y kilometer. Ini kan sudah sama kilometer satuannya ya, tinggal kita substitusikan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya Y, kecepatannya adalah 4. Berarti lama perjalanan di sini itu Y per 4. Ditambah waktu yang di sini, istirahat di sini tadi selama 3Y menit. Nah, kita rubah ke jam supaya sama semuanya. Ini kan jam, yang ini juga tadi pakai satuan jam, berarti ini kita rubah menit ke jam, ya tinggal dibagi 60. 3Y per 60. Ditambah lama perjalanan yang kedua tadi, yang ini. Jaraknya 3Y, kecepatannya adalah 6. 3Y per 6. Ditambah lama istirahat di sini, yakni 6Y menit
dirubah ke jam, ya dibagi 60. Tambah yang terakhir, lama perjalanan di sini jaraknya 2 km per kecepatannya 5 km per jam. Nah, jika kita ini sederhanakan, kita peroleh nanti nilai dari Y. Nah, kita bagi dulu yang bisa. Ini kan bisa dibagi 3, ini 1, ini bagi 3, 20. Bagi 3 ini 1, bagi 3 ini 2. Ini bagi 6, 1, yang ini dibagi 6, 10. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan penyebutnya 4, 20, 2, 10 dengan ini 5. Ya, supaya bulat, nah, kita kali kedua ruas dengan KPK-nya. Berapa itu? Ya, kita kali dengan 20 semuanya. Semua ruas kita atau semua suku ini kita kali dengan 20 supaya kita mengerjakan yang bulat-bulat saja. 4 kali 20, 80. Y per 4 atau 80, 20 dibagi 4 kan 5. Berarti di sini 5Y. Ditambah 20 dibagi 20 habis. Berarti sisa Y. Ditambah dibagi 2, 10. Y. Ditambah 20 bagi 10 kan 2. Kali ini 2Y. Ditambah 20 bagi 5 kan 4. Kali 2 itu 8. Nah, ini 80 dikurang 8 kan 72. Sama dengan 5Y tambah Y tambah 10Y tambah 2Y. Itu 18Y. Nah, kita peroleh Y sama dengan ya 72 dibagi 18. Itu kita peroleh 4. Nah, kita peroleh 4, kita dapat juga X, tinggal substitut ke sini, yaitu 3 kali Y atau 3 kali 4, 12. Yang ditanyakan adalah X tambah Y. Ya 12 ditambah 4 yaitu 16. Bisa dipahami? Nomor 22. Pak Nala memiliki sebidang tanah yang akan diwakafkan untuk dibuat tempat belajar anak-anak yang kurang mampu tetapi berprestasi. Tanah tersebut berbentuk segi 5 seperti pada gambar di mana AB yang ini sama dengan AE yang ini sama dengan DC yang ini sama dengan BC ditambah DE. BC ditambah DE. Semuanya bernilai 16. Sudut B 90, sudut E juga 90. Pak Nala mewakafkan tidak hanya tanah, melainkan juga biaya pembangunannya untuk tempat belajar tersebut. Jika per meter persegi biaya pembangunannya adalah 2 juta rupiah, maka berapa uang yang harus Pak Nala keluarkan dalam jutaan rupiah? Jika jawabannya 11 juta, maka cukup ditulis 11. Nah, dari sini berarti yang pertama kita harus cari itu kan adalah luasnya ya. Luas ini kan dalam. Nah, ini kan siku-siku di sini ya. Ini siku-siku, ini siku-siku. Nah, kita buat saja perpotongannya ya. Garis potong A atau garis yang menghubungkan A dengan D. Lalu kemudian A dengan C. Nah, maka kita peroleh 2 segitiga siku-siku. Nah, ini panjangnya 16. Yang ini juga 16. Ini juga 16. Terus kemudian, nah antara BC ditambah DE ini kan jumlahnya juga 16. Kita misalkan saja ini A, ya berarti ini 16 dikurang A. Nah sekarang kalau kita perhatikan, kita potong dulu, kita peroleh segitiga yang pertama yang ini. Nah, saya hapus dulu. Nggak bisa ya. Nah, kita fokus ke segitiga yang ini, ABC. Nah, di segitiga ABC ini, jika kita putar, bisa kita sambung di sini. Nah, di sini. Dengan kemiringan yang sama. Nah, ini kita simpan di sini. Nah, kan sama
antara panjangnya AB dengan AE itu kan sama-sama 16. Berarti bisa kita sambung. Nah, nanti di sini sepanjang A, yaitu yang ini panjang BC, dan ini panjangnya. Nah, jadi kita misalkan ini saja F, misalkan ini titik F. Nah, jadi segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga AEF. AEF. Ya, ini 16, ini 16, yang ini panjangnya A, ini juga A. Di sini siku-siku, ini juga siku-siku, berarti dia kongruen. Nah, otomatis panjangnya AC dengan panjangnya AF itu juga sama. Kita misalkan saja ini panjangnya adalah B, ini juga B. Seperti itu. Nah, sekarang bisa kita tentukan luas dari ABCDE ini menjadi dua bagian. Kan yang pertama tadi ABCDE itu kan segi 5. Luasnya kita potong menjadi sebenarnya 3 bagian. Ini pertama, ini bagian kedua, ini bagian ketiga. Nah, tapi untuk bagian 1 dan 2 ini kan sama dengan yang ini tadi, bagian 1 juga ini. ABC sama dengan AEF. Nah, makanya bisa kita satukan ini menjadi satu segitiga. Nah, berarti luas 1 dan 2 kita ganti menjadi luas segitiga ADF. Yang ini ADF. Nah, ditambah luas segitiga atau daerah yang ketiga tadi, yakni segitiga ACD. ACD. Nah, untuk luas ADF sendiri itu kan ini kan siku-siku, berarti bisa kita gunakan ini alas, ini tinggi. Nah, alasnya ini kan A ditambah 16 kurang A, ya 16. Tingginya ini tadi AE 16 juga, maka luasnya adalah 16 kali 16 dibagi 2 ditambah. Nah, sekarang kalau kita perhatikan segitiga ACD dengan segitiga AFD itu memiliki sisi-sisi yang sama panjangnya. Yang pertama, di segitiga ACD kita punya AC, panjangnya adalah B. Nah, di AFD itu yang ini tadi sesuai dengan sisi AF. Ya, sama-sama panjangnya B. Berikutnya CD itu panjangnya 16. Nah, bersesuaian dengan DF, panjangnya juga 16. Nah, terakhir sisi AD karena berimpit ya pasti sama. AD di segitiga ACD dengan AD di segitiga ADF itu kan ya sama. Karena memiliki 3 sisi yang sama panjang, masing-masing sama panjangnya, maka dua segitiga ini kongruen, segitiga ACD dan segitiga AFD. Ya, maka luasnya antara ADF atau AFD ini tadi dengan ACD ya sama. Ya, itu 16 kali 16 per 2. Nah, ini kan karena sama ya kita satukan saja. Jadinya 16 dikali 16. Kan ini kan setengahnya, ini juga setengahnya, 16 kali 16. Ya, kalau digabung jadi kan 1 kan. 16 kali 16 itu 256. Itu luas dari segi 5 ABCD. Nah, sekarang yang ditanyakan berikutnya adalah biayanya per meter itu 2 juta. Yang ditanyakan kan tadi dalam jutaan ya. Maka kita abaikan ini. Kita ambil angka 2-nya saja. Maka yang perlu disiapkan adalah ya tinggal kita kali 256 luasnya tadi dikali biayanya 2 juta. Atau kita cukup tulis 2. Atau hasilnya adalah 512. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke nomor 23. Ada berapa banyak pasangan terurut bilangan bulat A, B yang memenuhi syarat FPB dari A dan B dibagi 3 ditambah KPK dari A, B per 2 sama dengan A kali B per 6. Nah,
konsep FPB KPK dari dua bilangan bisa kita gunakan seperti ini. FPB dari A, B dikalikan dengan KPK dari A, B itu sama dengan hasil kali kedua bilangan tersebut, yakni A kali B. Nah, itu yang pertama. Nah, berikutnya, jika kita misalkan FPB ini, kita misalkan sama dengan F, maka A dan B ini masing-masing bisa kita misalkan menjadi F dikali suatu bilangan bulat yang lain. Nah, dengan catatan antara M dan N ini nanti itu adalah dua bilangan yang saling prima atau FPB-nya 1. Nah, dari pemisalan ini kita tahu bahwa supaya ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka KPK kita misalkan menjadi F dikali M dikali N, atau saya tulis F MN. Supaya kanan kiri itu nilainya F kuadrat dikali MN. Nah, dengan pemisalan ini bisa kita substitusikan di soalnya. Yang pertama, FPB per 3, berarti F per 3 ditambah KPK tadi FMN per 2 sama dengan A kali B, ya FM dikali FN per 6. Nah, supaya mudah pengerjaan, kita hapus pecahannya dengan cara ya tinggal kali 6. Kalau kali 6 ini hasilnya 2F, ini kali 6 hasilnya 3FMN, sama dengan kalau ini kali 6 ya F kuadrat MN. Nah, dari sini juga, ini kan ketiga suku ini kan ada semua F-nya ya. Ya, kita bagi saja dengan F. Atau sekarang persamaannya menjadi 2 ditambah 3MN sama dengan FMN. Nah, lanjut. Ini ada MN, ini juga ada MN. Nah, kita pindahkan saja ini ke ruas kanan. Jadi 2 sama dengan, ini kan sama-sama ada MN-nya ya. Berarti bisa kita faktorkan dalam kurung F dikurang 3. Nah, kita lanjut yang ini. Kita pindahkan saja ini. Nah, kita lanjut mengerjakan yang ini. 2 sama dengan M dikali N dikali F kurang 3. Ingat, F dengan M dan N ini kan semuanya adalah ya bilangan bulat ya, atau bilangan asli. Nah, artinya perkalian ini 1, 2, 3 menghasilkan 2 itu cuma sedikit kemungkinan. Yang pertama bisa 1 dikali 1 dikali 2. Nah, atau bisa juga 1 dikali 2 kali 1. Nah, untuk yang ini 2 kali 1 kali 1 ya kan sama. Nanti tinggal kita tukar saja urutannya antara M dengan N. Ini kan M dengan N tadi terkait dengan nilai A dengan B. Nah, nanti tinggal kita permutasikan saja. Bisa ditukar M, N dengan N, M kan nanti bakalan sama F-nya nanti. Nah, kita cari solusi yang pertama. Nah, dari sini, dari kemungkinan yang pertama ini kita peroleh F kurang 3 itu nilainya 2. Atau nilai F-nya itu adalah 5. Kan kurang ya. Nah, lanjut. M-nya 1, N-nya 1. Nah, terkait dengan ini tadi. Nah, dari sini kita peroleh nilai A-nya itu sama dengan F dikali M. F-nya 5, M-nya itu 1. Berarti nilai A-nya itu ya 5. Dengan cara yang sama kita peroleh B-nya juga 5. Kan B tadi F dikali N. Nah, artinya ini solusinya yang pertama, yakni A-nya 5, B-nya juga 5. Nah, jika A-nya 5, B-nya 5, itu kan FPB-nya 5, KPK-nya juga 5. Maka nanti di sini 5 per 3 ditambah 5 per 2 sama dengan 25 per 6. Nah, seperti itu. Itu solusi yang pertama.
Kita lanjut solusi berikutnya. Yang ini. Nah, untuk yang ini nilai F kurang 3. Nah, itu sama dengan 1. F kurang 3, 1. Atau nilai F-nya adalah 4. Nah, kita substitusi ke A dan B-nya. A-nya tadi kan F dikali M. Ya, 4 dikali M-nya. M-nya kan 1. Berarti 4 kali 1, 4. Sedangkan untuk B-nya itu F dikali N. N-nya kan nilainya 2. Berarti 8. Nah, kita peroleh dari sini solusinya 4,8. Nah, padahal ini kan tadi bisa kita tukar ya. 2,1 atau 1,2. Berarti ada jawaban yang lain, yakni 8,4. Nah, karena sudah tidak ada solusi yang lain, maka banyaknya pasangan terurut bilangan bulat A, B yang memenuhi soal nomor 3 itu ada sebanyak 3 pasang, yakni 5,5, 4,8, 8,4. Oh ya, perlu saya ingatkan, rumus ini berlaku untuk khusus FPB KPK dari 2 bilangan. Jika 3 bilangan atau lebih, maka tidak berlaku. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Misalkan A, B, C adalah angka yang berbeda yang memenuhi persamaan C ditambah ini bilangan puluhan AB dikuadratkan sama dengan 4 kali bilangan 3 digit ABC. Berapakah ABC? Atau bisa kita baca A100 B10C. Nah, yang pertama kita perlu cek. Ruas kiri kan berbentuk kuadrat sempurna ya. C ditambah A10B kuadrat. Ini kuadrat sempurna. 4 itu juga kuadrat sempurna. Nah, lanjut berarti ini ABC. Nah, supaya ruas kiri ini kan ruas kiri kuadrat sempurna. Yang ini juga kuadrat sempurna. Nah, supaya sama berarti ABC ini juga kuadrat sempurna. Nah, kuadrat sempurna yang paling kecil 3 digit itu kan 10 kuadrat, yakni 100. Berarti dari sini kita peroleh ABC ini nilai terkecilnya adalah 100. Nah, tapi karena ABC ini kan mewakili angka yang berbeda, ya berarti ini tidak mungkin sama dengan 100. Karena ini angka nolnya kan kembar. Berikutnya lagi kita cari batas atasnya, bilangan 3 digit terbesar yang merupakan kuadrat sempurna. 32 kuadrat itu kan 1024. Nah, lewat. Kalau 31 kuadrat itu ya tinggal kita kalikan. 30 tambah 1 kuadrat. Ini 900. 2 kali 30 kali 1, 60. 1 kuadrat 1. 961. Nah, itu sudah 3 digit. Berarti ini kurang dari sama dengan 961. Itu kalau kita lihat dari kuadrat sempurnanya, yakni ABC itu harus berupa kuadrat sempurna. Nah, paling kecilnya 100, paling besarnya 961. Nah, kita lanjut tentang ganjil genapnya lagi. Nah, kita perhatikan ruas kiri ini, yang ini kan 4 dikali, pasti bernilai genap. Karena 4 dikali apapun, ya pasti hasilnya genap. Karena ruas kanan itu genap, berarti ruas kirinya juga harus genap. Nah, supaya ruas kirinya ini genap, terus ini kan hasil dari kuadrat, maka di dalamnya ini juga harus genap. C ditambah AB, A10B, ini juga harus genap. Nah, atau C ditambah satuannya, ini kan kalau ganjil genap kan cuma kita perhatikan satuannya. C tambah B itu harus berupa bilangan genap. Nah, penjumlahan dua bilangan asli atau bilangan bulat, atau untuk kasus ini adalah angka 0, 1, 2, sampai 9, hasilnya adalah genap, maka paritasnya itu sama. Maksudnya paritas itu ya sama-sama genap atau sama-sama ganjil.
Jadi nanti kemungkinan ABC yang ada di sini kita pilih B dan C itu sama-sama genap atau sama-sama ganjil dengan angka yang berbeda maksudnya. Nah, apalagi yang bisa kita perhatikan? Nah, kita perhatikan nilai maksimal ruas kanan. Nilai maksimal ruas kanan itu untuk ruas kanan, nilai maksimalnya itu adalah ya 4 dikali ini tadi, 961. 961. Nah, atau ini 2 dikali 31 kuadrat. Nah, dari sini kita peroleh ruas kirinya nilai maksimalnya ya ini 2 yang ini. Artinya nilai maksimal dari C ditambah A+B, kita hapus kuadratnya karena ini kan ada kuadratnya. Nah, itu nilai maksimalnya ya 2 kali 31 yakni 62. Atau ini nanti dari sini nanti kelihatan bahwa ini kan AB itu kan diambil dari 2 angka pertama, C itu diambil dari sini. Nah, kita nanti stop sampai di ini maksimal 62. Nah, tinggal kita cari. Mulai dari 10 kuadrat itu kan 100, 11 kuadrat 121, 12 kuadrat 144. Atau kita coret saja yang mengandung atau kita tulis dulu. Ini 13 kuadrat, 16 kuadrat. 14 kuadrat maksud saya. 15 kuadrat 225, 16 kuadrat 256, 17 kuadrat 289, 17 kuadrat. 18 kuadrat itu 324, 19 kuadrat itu 361, 20 kuadrat itu 400, 21 kuadrat 441, 22 kuadrat itu 484, 23 kuadrat itu 529, 24 kuadrat 576, 25 kuadrat 625. Nah, kalau 26 kuadrat itu 676. Nah, kita stop ini. Kenapa? Ya ini tadi AB ditambah C itu kurang dari 62. Ini kan sudah salah. Karena ini 67 tambah 6 lewat. 62 tambah 5 ya lewat. Nah, sekarang yang pertama tadi ini harus berbeda angka. Yang ini tadi angkanya berbeda, berarti tinggal kita coret yang mengandung angka yang sama. Ini coret. Yang ini ada angka sama. Ini. Nah, sudah tidak ada. Berikutnya yang tentang ini tadi. C tambah B itu harus jumlahnya genap. Atau sama-sama genap. Atau sama-sama ganjil. Yang angka kedua dan angka ketiga. Ini 69 salah. Yang ini 96 salah. 56 salah. 89 salah. 24 ya mungkin benar. 61 salah. 29 salah. 76 salah. Nah, ini berarti cuma satu kemungkinan ini, yakni 3, 2, 4. Nah, tinggal kita cek apakah betul memenuhi soal. Jika 3, 2, 4 ini A-nya 3, B-nya 2, C-nya itu 4. C ditambah A+B kuadrat sama dengan 4 dikali ABC. Nah, ABC. C-nya kan ini 4. Ditambah A+B, ya itu tadi 32. Pangkat 2 sama dengan 4 dikali ABC. ABC kan 324. 324 asalnya dari 18 kuadrat. Kita tulis saja 18 kuadrat. Nah, 4 ditambah 32, 36 kuadrat sama dengan, ini kan 2 kuadrat tadi ya. Atau 2 dikali 18 kuadrat. 2 kali 18, 36. Maka benar. Nah, jadi kita peroleh nilai ABC itu adalah 324. Nah,
Bisa dipahami? Jadi kita untuk soal nomor 24 kita cek beberapa hal. Yang pertama tadi ABC itu harus bilangan kuadrat. Kita cek berapa minimalnya, berapa maksimalnya. Terus nanti dipilih yang terdiri dari angka-angka yang berbeda atau yang memuat angka yang sama kita coret atau eliminasi. Terus berikutnya kita perhatikan ganjil genapnya. Oh, ruas kanan itu genap. Ruas kiri juga harus genap. Maka yang di dalamnya ini, dalam kurung ini juga harus genap. Berarti B ini satuannya ditambah C ini juga satuan itu harus genap. Nah, supaya genap ya sama-sama paritasnya sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nah, tinggal kita coret. Oh, ternyata yang ini tadi yaitu 324. Nah, ini sebenarnya kan tadi sampai 31 kuadrat. Nah, tapi kita stop sampai di 24 kuadrat. Alasannya ya kita cek saja. Maksimal ruas kanan itu ya 4 kali 961 atau kalau diakarkan itu 2 kali 31 62 kuadrat. Berarti isinya ini nilai maksimalnya itu 62. Maka kita stop sampai di ini tadi 576. Nah, seperti itu. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Kita lanjut ke nomor 25. Pada segi 4 ABCD diketahui sudut ABC 2 kali sudut ADC. Sudut ABC ditambah ADC 180. Nah, kalau ada kalimat ini berarti ini terkait dengan segi 4 tali busur. Jadi seperti ini konsepnya. Jika ada segi 4 tali busur atau ada 4 tali busur yang saling berhubungan. Nah, seperti ini misal ini adalah titik P, ini Q, ini R, ini S. Maka sudut P ditambah sudut R itu sama dengan 180 derajat. Sudut Q ditambah dengan sudut S juga 180 derajat. Nah, ini berlaku timbal balik. Artinya, jika ada suatu segi 4, jumlah sudut yang berhadapan itu jumlahnya 180 derajat, maka segi 4 tersebut adalah segi 4 tali busur. Nah, berlaku salah satunya saja, karena kalau salah satunya ini 180, maka yang pasangan lainnya juga 180. Sama seperti ini. Misal, nah, kita ini kan sudut B, ini sudut D itu kan berhadapan ya. Jumlahnya 180. Coba kita buat. Nah, ini tadi ABC 2 kali ADC, berarti ADC yang kecil ya. ADC yang kecil. Nah, mungkin seperti ini. Jadi ini sudut A, ini D, sini B, sini B, sini C, di sini D. Nah, sudut ABC yang ini itu 2 kali sudut ADC. Nah, ADC kita misalkan X, yang ini 2X. Nah, ABC itu 2X ditambah ADC X sama dengan 180. Atau 3X itu 180, X-nya ya 180 bagi 3, 60. Nah, berarti kita peroleh yang di sini itu, kita tulis saja langsung. Ini sama dengan 60, yang ini sama dengan 120. Nah, berikutnya, jika panjang AB sama dengan CD. Nah, berarti saya gambar ulang kalau begini. AB sama dengan CD. AD ini 20, ini 20, AD 27. Maka panjang BC, nah kalau seperti ini ya berarti kita gambar ulang. Nah, kita misalkan yang kita gambar dulu yang AD yang panjang, paling panjang ya, sepertinya. Nah, ini panjangnya 27. Nah, AB 20 berarti lebih pendek, kurang lebih seperti ini.
Nah, sekarang karena ini panjangnya sama, ini kan tadi ini A, ini D, ini C, ini B. Nah, ini kan 20, ini juga 20. Ini 27. Artinya A, B, C, D ini merupakan trapesium sama kaki. Ini kan sama ya. Kenapa bisa? Coba, kalau misalkan kita tarik garis dari ini. Nah, ini. Ini kan sudut CAD itu kan sudut keliling yang menghadap busur CD. Nah, berikutnya kalau saya tarik garis lagi ini BD, maka sudut ADB itu juga sudut keliling yang menghadap busur AB. Nah, padahal kalau CD ini sama dengan AB, maka busur CD yang ini dengan busur AB yang ini juga sama. Nah, sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besar sudutnya di sini sama, yaitu ini alfa, ini alfa. Nah, berikutnya sudut BAC itu menghadap busur BC. Sudut CDB juga menghadap busur BC. Artinya sudut yang ini sama dengan sudut yang di sini. Jelas? Nah, karena ini sama A tambah B atau alfa tambah beta, ini juga alfa tambah beta, berarti sama. Nah, jadi sudah terbukti bahwa ABCD itu adalah trapesium sama kaki. Ini nilainya 60, ini 60, ini 120, ini 120. Tinggal kita hitung panjang BC. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu ada dua segitiga istimewa. Maksudnya seperti ini. Segitiga istimewa yang pertama itu adalah segitiga siku-siku sama kaki. Nah, kalau ada segitiga siku-siku sama kaki, maka kita peroleh perbandingannya, yakni 1 banding 1 banding akar 2. Di mana sudutnya itu di sini 45, yang ini juga 45. Itu yang pertama. Yang kedua adalah segitiga sama sisi yang dipotong menjadi 2. Nah, kan sama sisi kan seperti ini ya. Kita ketahui kalau ada segitiga sama sisi, itu kan sudutnya kan sama semua, yaitu 60, ini 60, ini juga 60. Nah, kalau misalkan ini saya potong jadi 2, ini kan menjadi 2 segitiga yang kongruen atau sama persis. Nah, kalau kita gambar kurang lebih seperti ini. Nah, sudutnya ini 60. Seperti yang di awal kan. Ini 60. Nah, yang di atas ini kan 60 bagi 2, 30. Di sini siku-siku. Nah, kalau misalkan ini panjangnya 2, maka yang ini adalah setengahnya, yakni 1. Dengan Pitagoras, 2 kuadrat kurang 1 kuadrat itu kan 4 kurang 1, 3. Diakarkan, ya akar 3. Nah, artinya setiap kita ketemu tulisan segitiga dengan sudut 30, 60, 90, maka perbandingan sisinya itu ya 1, akar 3, 2. Paling pendek 1, paling panjang 2, yang di antara keduanya itu senilai akar 3. Itu kita pakai ke konsep ini, karena ini ada 60, ini 60. Nah, kalau kita potong, coba. Kalau kita potong yang ini B, kita buat garis tinggi. Nah, berarti ini gambarnya agak kurang tepat ya. Anggaplah seperti inilah. Ini juga nanti kita potong, harusnya kurang lebih seperti ini gambarnya. 60, 30, 90. Nah, kalau kita perhatikan yang ini, misal, nah ini kita anggap M ya. Ini M, ini N. Nah, kita dapat yakni segitiga ABM. Nah, itu sama persis nanti dengan segitiga CDN. Atau ini merupakan 2 segitiga yang kongruen. Nah, ini kan panjangnya 20, ini sudutnya 60, di sini siku-siku kan garis tinggi yang kita buat tadi, maka ini sudutnya 30. Sama juga di sini 30, ini siku-siku, ini 60. Nah, panjangnya ini adalah 20. Padahal kita tahu perbandingannya 2
senilai 20. Berarti ini kan tinggal dikali 10 ya. Ini kalau dikali 10 ya 10. Ini kalau dikali 10 meskipun tidak kita gunakan untuk mengerjakan di soal ini. Nah, di sini 10 akar 3 ini juga sama. Berarti ini juga sama, 10, ini juga 10 akar 3. Kalau misalkan yang ditanya luas, nah baru ini kita gunakan. Karena yang ditanya adalah BC. Nah, padahal panjangnya BC itu akan sama dengan panjangnya MN. Nah, panjangnya MN sendiri ya panjangnya AD dikurang AM dikurang ND. Nah, panjangnya AD 27, panjangnya AM itu tadi 10. Ini juga 10. Maka kita peroleh panjangnya BD itu ya 27 dikurang 20, yakni 7. Panjang BC adalah 7. Ini sebenarnya salah satu cara, yakni dengan melihat ini segitiga istimewa dengan perbandingan sudutnya itu 30, 60, 90. Perbandingan sisinya 1 akar 3, 2. Cara lain kalau kita mau pakai trigonometri boleh, yakni dengan menggunakan aturan kosinus. Tapi saya cukupkan penjelasan dengan konsep ini. Segi 4 tali busur, kemudian karena AB sama dengan CD itu sama panjangnya, berarti dia berbentuk trapesium sama kaki. Nah, saya cukupkan. Terima kasih.